yaitu monolitik arsitektur. Ya, nanti saya tidak bisa lama-lama ternyata juga. Saya juga hari Selasa ternyata ada acara juga, harusnya jam 1 ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita selesai 1:30 gitu ya. Karena kemarin mau saya undur lagi kayaknya nggak mungkin. Jadi kita tetap laksanakan pemberian, tapi mungkin nanti tidak bisa terlalu lama. Terus hari Kamis kita kuliah seperti biasa. Baik, saya lanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai monolitik arsitektur. Jadi yang dimaksud dengan monolitik itu adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana seluruh komponen aplikasi atau antar muka pengguna, logika bisnis, dan akses data digabung menjadi satu unit terpadu dan di-deploy sebagai satu kesatuan. Ini sebenarnya kalau kita mengembangkan aplikasi atau kalian ya yang sudah pernah kalian buat, terutama di misalnya di berbagai tugas besar yang sudah pernah kalian kerjakan gitu ya. Kalau saya lihat ya memang hampir selalu kita menggunakan arsitektur ini, yaitu monolitik arsitektur. Jadi di sini yang paling jelas, yang paling karakteristik yang paling jelas adalah kita mendeploy itu sebagai satu kesatuan. Entah itu kita deploy di local host ya, atau kita deploy di salah satu server misalnya. Kita deploy file itu jadi satu kesatuan di dalam satu server atau di satu local host misalnya. Nah, kita selama ini belum yang mungkin kalian di semester berapa ya, mungkin semester 5 di mata kuliah PSI diajarkan tentang service oriented architecture atau bikin REST API dan sebagainya, saya tidak tahu gitu ya. Mungkin kalian pernah membuatnya, tapi mostly sebagian dari kita mengerjakan aplikasi itu dengan pendekatan monolitik. Jadi antarmuka pengguna, logika bisnis, dan akses data itu kita jadikan satu, terus kemudian kita deploy di satu tempat sebagai satu kesatuan aplikasi. Nah, sebelumnya kita juga pernah membahas tentang layer arsitektur ya. Jadi layer arsitektur dengan monolitik itu sebenarnya sangat berkaitan ya. Walaupun di layar arsitektur kita membagi aplikasi menjadi beberapa layer gitu ya, seperti presentation, business, data access, dan persisten dan database, kita mendeploy itu sebagai satu kesatuan aplikasi ya. Tidak kemudian tidak kemudian membaginya atau memilihnya itu berdasarkan tadi service. Yang kita bagi itu adalah kita membaginya secara horizontal, tidak membaginya secara vertikal atau dibagi-bagi menjadi misalnya ada fitur order, ada order service, kemudian ada product service, kemudian ada payment service gitu ya. Tapi kita membaginya berdasarkan berdasarkan lapisan atau membaginya secara horizontal. Ada yang nanti bagiannya antarmuka, ada yang bagiannya proses bisnis, ada yang bagiannya layer. Nah, kita biasanya membaginya seperti itu. Termasuk MVC. MVC itu sebenarnya adalah cara kita membagi aplikasi berdasarkan jenis komponennya ya, Jadi bukan berdasarkan servisnya atau layanannya, tapi kita membaginya berdasarkan jenis komponennya. Ada yang komponen yang bagian view, ada komponen yang bagian model, ada komponen yang bagian controller. Dan itu mungkin jauh lebih mudah gitu ya bagi kita, karena kita belajar memprogram dengan cara seperti itu ya, dan tidak membaginya berdasarkan tadi ya, layanan yang kemudian ingin diberikan di sebuah aplikasi. Nah, karakteristik dari monolith ini ada beberapa, diantaranya adalah single code base. Semua fitur, mulai dari autentifikasi, pembayaran notifikasi misalnya, berada dalam satu
repository dan satu proyek. Jadi ini kan kita banget ya kalau kita mengerjakan ya mungkin sebagian besar dari kita. Jadi saya tidak bisa bilang semuanya ya, tapi sebagian besar dari kita itu melakukan itu. Jadi disimpan dalam satu repository, terus kemudian di-deploy bersama-sama, di-deploy dalam satu kesatuan juga. Kemudian share memory space, semua modul berjalan dalam proses yang sama sehingga bisa saling memanggil fungsi secara langsung tanpa network call gitu ya. Kita ketahui bahwa kalau kita mau pakai microservices misalnya, satu layanan dengan layanan yang lain itu kan bisa jadi tempatnya terpisah, dan untuk mengakses satu layanan itu kita melalui jaringan dengan menggunakan misalnya protokol HTTP ya, misalnya kita implementasi servisnya dengan menggunakan REST API gitu ya. Kemudian single deployment unit untuk mendeploy perubahan sekecil apapun, seluruh aplikasi harus dibuat ulang dan dideploy ulang. Nah, ini yang mungkin nanti jadi salah satu kekurangannya dari monolitik gitu ya. Jadi kita tidak bisa, karena tadi ya, karena misalnya kalau kita ingin melakukan update itu tidak segampang kalau kita pakai microservices, karena kalau microservices kan itu sangat independen antara satu service dengan service yang lainnya. Kalau ini kan dependensi antar komponennya itu cukup besar, atau kita nyebutnya sebagai kalau di kemarin kita belajar tentang solid misalnya, atau tentang prinsip good design gitu ya. Ini itu kohesinya sangat kuat gitu ya. Kohesi itu hubungan antar komponen di dalam satu aplikasi. Jadi kohesinya itu kuat. Sebenarnya kohesi kuat itu ada bagusnya juga gitu ya. Ada bagusnya juga. Kohesi kuat itu ada bagusnya juga. Tapi kelemahannya adalah ketika ada sebuah perubahan, maka mau kita harus melakukan men-tackle ya perubahan itu dengan melibatkan komponen yang mungkin harusnya tidak ikut berubah. Karena tadi kita single deploy gitu ya dari satu kesatuan, maka untuk mengubahnya kita harus mendeploy ulang. Nah itu dulu yang memang salah satu kekurangan ketika kita mendeploy sebuah aplikasi atau memilih arsitektur monolitik untuk aplikasi yang kita bangun. Kemudian ciri yang keempat adalah satu database terpusat. Nah ini yang paling gampang untuk diidentifikasi. Kalau kita bikin aplikasi database yang masih jadi satu, berarti kita belum menerapkan prinsip service oriented architecture gitu ya. Ini yang paling gampang sebenarnya, yang paling gampang untuk diidentifikasi ya salah satunya ya tadi ya, satu database terpusat. Walaupun nanti kita bisa saja kita menyebutnya itu sebagai services gitu. Kita menyebutnya itu sebagai service, tapi sebenarnya service di situ belum sepenuhnya menerapkan prinsip service oriented architecture atau bahkan microservices. Kadang-kadang orang menyebut itu sebagai structural monolithic architecture. Jadi sudah dibagi menjadi beberapa komponen, dan komponen itu bisa kita kasih nama sebagai service. Nah, ada pendekatan yang seperti itu, jadi kayak next-nya atau extend-nya atau advance-nya dari arsitektur monolitik itu sendiri. Nah, kelebihan dari monolitik itu adalah mudah dikembangkan untuk aplikasi yang kecil, ya sederhana di awal. Ya, memang demikian gitu. Bahkan kalau di beberapa rekan yang sudah punya pengalaman panjang di pengembangan perangkat lunak, mereka bilang mereka tetap merekomendasikan monolitik itu di awal. Jadi kalau kita bikin aplikasi yang di awal kita belum begitu jelas tentang proses bisnis kedepannya seperti apa, bikin aja dulu jadi monolitik gitu ya. Kenapa? Karena itu lebih sederhana untuk dibangun, lebih sederhana untuk dikembangkan, ya, lebih sederhana untuk dikembangkan, dan kita tidak berhubungan banyak dengan teknologi pendukung. Jadi kalau kita misalnya pakai microservices, kita harus mikirin tentang message brokernya apa, terus ya
dibandingkan ketika kita mengembangkan dengan pendekatan misalnya tadi ya microservices. Kemudian debuggingnya mudah, lengkap dalam satu proses, performa tinggi, komunikasi antar network ya, antar modul atau antar komponen itu gampang karena memang tidak perlu network tadi ya, antara satu modul dengan modul atau satu komponen dengan komponen, karena tadi kohesinya tinggi tadi ya, hubungan antar satu komponen di dalam satu aplikasi itu cukup tinggi sehingga tidak memerlukan tidak ada latensi ya, dan itu ya make sense gitu ya. Kemudian testing lebih mudah, jadi ya tentu saja kalau ini testingnya lebih mudah ya karena tidak perlu testing macam-macam ya. Nah kalau kita melakukan testing secara untuk misalnya microservices kan kita harus mempertimbangkan berbagai testing ya, tidak hanya untuk unit testing ya, tapi kita harus mempertimbangkan testing dengan kualitas besarnya aman kayak dan untuk memanggil sebuah service ya, tapi dengan pendekatan monolitik tentu saja itu jadi lebih mudah karena kita tidak perlu tidak perlu memikirkan misalnya testing untuk antar services gitu ya. Kemudian deployment sederhana, cukup satu server satu proses ya, atau satu server itu untuk satu server misalnya satu server untuk satu aplikasi ya tadi ya, kita deploy di localhost atau kita deploy di server yang misalnya server yang kita pilih gitu ya. Nah ini tentu saja ada kekurangannya adalah scalingnya terbatas ya karena tadi ya jadi satu kesatuan, jadi untuk scaling itu artinya memperbesar baik fitur atau memperbesar ya fitur ya, terutama untuk fitur ya, ini nggak mudah gitu ya, scalingnya itu nggak gampang gitu. Karena kalau kita mau scaling itu kan harus scaling seluruh aplikasi ya, bukan hanya bagian yang dibutuhkan. Maksudnya ini kalau kita mau men-scaling selain scaling fitur ya, misalnya kita pengen menambah server kan kita berarti harus melakukan copy paste atau clone aplikasi itu secara utuh, tidak komponen-komponennya saja. Jadi misalnya kita bikin aplikasi X walaupun di dalamnya ada ABC gitu ya, maka kita harus meng-clone atau mengcopy di X itu secara utuh di beberapa server. Itu ya bisa saja kan kalau kita pendekatannya service, microservice misalnya, yang service yang butuh di scale atau dinaikkan ya, atau ditambah jumlah node-nya atau servernya, yaitu yang berhubungan dengan itu saja. Misalnya kita punya order service, ada product service, satu service itu sangat banyak diakses, sangat sering diakses atau sangat sering dipanggil, maka ya hanya service yang berkaitan dengan itu saja yang kemudian di scaling. Tapi kalau kita pakai pendekatan monolitik kan karena satu kesatuan aplikasi, yang nggak mau aplikasinya secara keseluruhan di copy paste. Kemudian resiko tinggi saat deploy, satu bug bisa mengganggu seluruh sistem. Ini saya kira nggak perlu dijelaskan, ini sudah jelas. Code base semakin kompleks, seiring bertumbuh sulit dipahami dan dikelola. Kata tadi ya, satu repositori yang besar, itu menyulitkan bagi kita untuk memahami dan kemudian mengelolanya. Kemudian teknologi login, sulit menggunakan teknologi berbeda untuk modul tertentu ya. Jadi kalau kita pakai pendekatan yang lain, misalnya kalau kita pakai pendekatan ini kan teknologinya seragam gitu ya, kita ingin mengembangkan dengan menggunakan Laravel ya akan sangat susah kalau misalnya pakai Laravel terus kemudian pakai Golang. Yang umumnya terjadi adalah kita rewrite itu menulis ulang gitu ya, jadi tidak bisa menerapkan teknologi yang berbeda pada satu aplikasi karena ya tadi karena apa namanya
dependensinya itu sangat tinggi gitu ya, dependensinya itu sangat tinggi sehingga kalau kita misalnya pengen melakukan refactoring gitu ya, kita nggak bisa satu modul dibikin pakai Laravel, satu modul bisa mungkin ya bisa, mungkin bisa tapi tidak semudah kalau kita Mbak pakai mau singkong keju. services, karena services itu pertukarannya menggunakan data yang sifatnya general yang bisa di consume atau yang bisa dipahami oleh aplikasi lain gitu ya. Jadi misalnya menukarkannya dengan menggunakan JS dan XML. Tapi kalau yang satu misalnya services dikembangkan pakai Golang, yang satu services dikembangkan pakai Laravel kan nggak masalah ya. Karena pertukaran informasi data antar service itu dengan menggunakan satu tipe data yang bisa dipahami oleh semua service. Misalnya itu dengan menggunakan XML atau JSON gitu ya, atau pertukar format data yang bisa dipahami oleh semua service. Kemudian waktu build lama, semakin besar aplikasi semakin lama proses build, dan ini wajar. Kemudian tim sulit paralel ya, karena banyak developer pada satu base serta konflik. Ya ini ya make sense juga ya, karena kita pakai banyak services yang bahkan dengan teknologi yang berbeda kita bisa assign tim yang berbeda untuk setiap setiap service. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalian bisa sambil mendengarkan, sambil bertanya lewat chat ya. Saya tidak akan pada kesempatan ini saya tidak akan membuka pertanyaan open mic dulu. Jadi kalian bisa bertanya lewat chat ketika saya menjelaskan, nggak masalah. Kemudian kita lanjutkan dulu. Jadi misalnya ini adalah contoh e-commerce monolitik. Ini kalian bikin aplikasi seperti ini dulu di mata kuliah FPA atau di mata kuliah misalnya di PAB dengan menggunakan Android Studio gitu ya. Semua modul berada dalam satu project Java, dikompilasi menjadi satu file .jar dan dideploy ke satu server. Ini bisa saja kita lakukan jika aplikasinya cukup kecil. Kalau aplikasinya skala enterprise kita tidak bisa melakukan ini ya, susah melakukan hal seperti ini untuk saat ini ya, untuk kondisi-kondisi seperti ini. Kalau dulu mungkin ya karena kebutuhan satu organisasi itu tidak semakin lama semakin berkembang, semakin besar, maka aplikasi yang dibutuhkan juga butuh aplikasi yang lebih kompleks gitu ya, butuh aplikasi yang menangani proses bisnis yang lebih kompleks. Kalau dulu mungkin ya masih doable gitu ya, karena tidak semua proses bisnis itu dulu digitalisasikan atau dikomputerisasikan ya, tidak dikomputerisasikan. Jadi masih bisa untuk menggunakan pendekatan ini. Kalau sekarang mungkin ya bisa, tapi saya kira tidak untuk keseluruhan proses bisnis. Nah, kapan kita pakai monolitik gitu ya? Kapan kita pakai monolitik? Dari pengalamannya dan dari obrolan dari pengalaman yang pernah di-share oleh beberapa rekan gitu ya, memang disarankan dulu, jadi kalau kita pengen bikin aplikasi tidak dalam skala yang kompleks atau skala yang besar, itu bikin aja dulu secara monolitik. Kita bisa menggunakan pendekatan monolitik. Jadi tidak harus kemudian langsung menuju ke microservices atau service oriented architecture, itu tidak. Jadi ingat ya bahwa satu aplikasi itu kita masih ingat jargon bahwa aplikasi yang bagus itu adalah aplikasi yang memenuhi kebutuhan penggunanya. Jadi kalau misalnya tidak perlu menggunakan teknologi yang sangat advance gitu ya, tidak perlu banyak melibatkan library atau kemudian platform-platform tertentu untuk mendukung aplikasi gitu ya, ya bikin aja secara monolitik dan secara sederhana terlebih dahulu ya.
Apalagi kalau misalnya timnya kecil gitu ya, kita kan nggak mungkin membagi aplikasi atau mempartisi aplikasi dengan banyak service kalau timnya juga nggak banyak. Bikin aja secara monolitik terlebih dahulu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kompleksitas domain yang belum dipahami sepenuhnya. Jadi ini wajar kalau kita bikin aplikasi tapi nggak begitu paham tentang domainnya, ya kita bikin aja dulu secara monolitik. Ya. Fitur-fitur apa saja yang perlu dikembangkan, ya fitur-fitur apa saja yang perlu dikembangkan, terus kemudian kita kembangkan secara monolitik terlebih dahulu. Kemudian resource infrastruktur terbatas, ya karena tadi ya, kalau Anda bikin monolitik, ya resource-nya bukan cuma, kalau misalnya aplikasinya sangat kecil, gampangnya kalau aplikasinya sangat kecil kan kita hanya butuh satu server atau bisa ya tadi ya satu server, atau misalnya kita bikin di lokal host ya kita cukup satu laptop saja gitu ya. Kalau kita pakai services terus kemudian masih satu server, ya berarti kita belum menerapkan prinsip services gitu ya, atau service oriented architecture. Kita masih menggunakan pendekatan monolitik, tapi mungkin fitur-fitur yang ada di dalamnya dibuat dalam modul yang sebenarnya itu ya tidak bisa disebut sebagai services juga gitu ya. Ya nanti kita lihat contohnya misalnya. Terus kemudian itu masih berupa prototipe. Jadi kalau kita prototipe kan nggak mungkin menggunakan pendekatan yang kompleks gitu ya. Prototipe ya dibuat sesederhana mungkin ya, pakai pendekatan monolitik. Ini evolusi. Jadi evolusi dari monolitik itu ya dulunya ini di perusahaan-perusahaan yang skala besar ya, banyak sistem besar yang kita kenal hari ini, Amazon, Netflix, Uber dulunya monolitik. Nah, coba kalian nanti cari YouTube. Kalau dulu saya sering banget mendengarkan. Ya, sekarang kan banyak ya, banyak YouTuber yang menjelaskan tentang pembangunan. Ada satu YouTuber yang dulu kalau dia kesini aku sampai nge-BAB. Jadinya selalu ketinggalan BAB. software arsitektur. Nah ini loh singkong. Aku nggak suka bertanya apa. Nama YouTube channelnya adalah Programmer Zaman Now. Nah, dia programmer di Blibli. Ya, dia juga menjelaskan dulu bahwa dia dan timnya itu membangun aplikasi udah di absen belum? Monolitik terlebih dahulu. Videonya sudah Iya, lama itu ya. Kata aku, udah. Berapa tahun ya? Saya tidak kata dia, kata ingat. aku tadi jam 12 sebelum COVID atau kapan itu ya. Sekolah sampai lama kita. Aku nggak pernah lihat dia membangun iya nggak tahu Blibli kata ya, aku, Blibli yang aku sana lihat e-commerce. jalan aku 12.50 Itu dulu memang menggunakan pendekatan monolitik, terus kemudian ketika Anin juga baru sekali microservices booming, hadir dia akan memigrasi arsitekturnya dari monolitik ke microservices. Nah ini memang sama beberapa teman saya juga demikian. Jadi tidak langsung pakai pendekatan microservices, walaupun itu kelihatannya kayak keren gitu ya. Tapi upload di YouTube sekalian aja. Sarannya tadi ya, sarannya si YouTuber tadi ya tetap nanti aku sebar di status Instagram. Dia pengalamannya jauh lebih banyak dari saya gitu ya, karena dia langsung terjun ke dunia pengembangan perangkat lunas. Saya pernah satu forum ya dulu waktu kami sama-sama kuliah, karena memang setelah kuliah saya lulus S1 saya kemudian kerja sebentar sebagai software developer, terus kemudian jadi dosen. Nah si program zaman now itu si namanya Eko Kurniawan itu dia dari sejak lulus kuliah sampai sekarang itu bekerja di industri pengembangan perangkat lunak, jadi sangat banyak pengalamannya. Ya bilangnya juga sama bahwa tidak harus semuanya itu bisa dimilih, tidak harus semuanya itu memilih microservices ketika di awal pengembangan sebuah perangkat lunak. Jadi bisa jadi kalau kita
kita langsung desain sebagai microservices, kita akan kelamaan itu mungkin apalagi kalau belum punya pengalaman yang banyak ya, kita akan kelamaan untuk memikirkan kita bikin di desain. kompleksitas dari aplikasinya itu sendiri. Jadi bikin aja monolitik secara sederhana, gradual. Suatu saat ada bagian dari monolitik itu kemudian dipisah, kemudian dikembangkan dengan pendekatan services atau entah itu SOA, Service Oriented Architecture, atau langsung ke microservices. Jadi enggak kemudian langsung dimulai dengan microservices. Ya Allah, nah, Bapak. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang bijak adalah memulai dengan monolitik dan struktur yang baik. Ini kebetulan caranya sama gitu ya. Kebetulan caranya sama gitu ya. Dari sumber yang lain juga demikian. Kebetulan caranya, jadi mulai dari monolitik terstruktur dengan baik, baru memecahnya jika memang dibutuhkan, bukan langsung microservices dari awal. Ini kebetulan caranya sama dengan yang tadi ya, dengan si programmer zaman now itu ya. Jadi monolitik, kemudian modular monolit ya. Modular monolit itu artinya di dalam sebuah aplikasi itu dibagi menjadi modul-modul atau service atau komponen-komponen. Terus kemudian setiap komponen nanti kalau sudah siap, setiap modul, setiap komponen kalau sudah siap, kemudian kita jadikan sebagai service sendiri ya. Jadi kalau tadi ya, identifikasi service itu yang paling gampang adalah satu service itu satu database gitu ya. Jadi punya data sendiri gitu ya. Itu identifikasi yang paling gampang ya. Identifikasi yang paling gampang ketika kita bedakan antara itu sudah services, sudah independent service, atau sebenarnya masih monolit. Nah, saya lanjutkan. Ini contoh kalau kita pakai pendekatan monolitik. Tadi ya, dibagi menjadi layer-layer gitu. Ini contohnya adalah e-commerce gitu ya. Yang paling gampang ya, e-commerce. Kita bagi menjadi layer-layer ya. Terus kemudian masing-masing layer ini di dalam satu layer itu kita bagi menjadi komponen-komponen. Nah, komponen-komponen, setiap komponen itu punya tugas yang spesifik gitu ya. Nah, ini satu kesatuan, ini masih dalam satu aplikasi yang tadi ya dideploy jadi satu kesatuan. Dan tadi ya, yang paling gampang untuk mengidentifikasinya ini, walaupun di sini namanya ada user service, product service, order service, payment service, ini sebenarnya cara kerjanya itu masih dalam satu kesatuan gitu ya. Jadi ini tidak berdiri sendiri secara sepenuhnya ya. User service itu mengakses basis data yang sama sebenarnya, nanti dengan yang lainnya, dengan service yang lainnya ya. Di sini ada data access layer ya, ini misalnya pakai ORM, Object Relational Mapping, atau menyebutnya di sini sebagai persistent layer ya. Jadi ini ada presentation, di sini ada presentation, di sini ada business, di sini ada persistent, kemudian ada database. Nah, ini kan kita akses ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mengembangkan ini mungkin masih sangat konseptual, artinya abstraksinya masih cukup tinggi. Kalian nanti kalau mau mengimplementasikan monolitik ya, nah ini contohnya, ini contoh prosesnya ya, ini contoh prosesnya. Jadi ini contoh prosesnya ketika kita order sesuatu gitu, sampai kemudian kita check out gitu ya. Jadi klien order, panggil order controller, terus kemudian order controller itu dia bisa jadi, karena dia order itu butuh user service, product service, dan order service, payment service, dan seterusnya. Jadi ini masih dalam satu kesatuan gitu ya. Jadi kita controller panggil user service, kalau kita mau order kan kita butuh user ya, untuk verifikasi, terus kemudian yang lainnya. Kemudian ada product service, cek stok, hitung total harga, kemudian panggil order service buat record order baru, kemudian kita panggil payment service
transaksi gitu ya. Ini kayak kita manggil fungsi aja sebenarnya. Kalau kalian bayangkan secara sederhana itu kayak kita manggil fungsi di dalam satu aplikasi gitu ya, di dalam satu aplikasi gitu, di dalam satu file. Misalnya kita bikin satu file, gampangnya ya untuk membedakan ini, kita bikin satu file di dalam file itu ada berbagai macam function. Jadi kita kayak langsung direct call gitu ya, kita langsung direct call. Ini masih dalam satu aplikasi ya, masih dalam satu aplikasi. Jadi kita manggil ke service. Kalau di sini ada kata service itu jangan dibayangkan sebagai service dengan penggunaan pendekatan microservices. Jadi anggap aja ini sebagai modul atau komponen gitu ya, komponen user, komponen produk gitu ya. Karena istilah service itu sebenarnya sangat umum ya. Dan kemudian dan seterusnya sampai kemudian dia menurutmu aku wajarnya atau rollback. masih berapa buat bensin Eva? Jadi kalau kita pendekatan monolitik, ini arsitekturnya kalau kita pakai monolitik. Nah ini sebagai pembanding saja, walaupun hari ini kita tidak membahas tentang. Soalnya kita nggak ngisi bensin sebenarnya. Ini hanya sebagai pembanding saja. Pas aku naik tuh Eva udah ngisi bensin. Aku nggak tahu dia ngisi bensin berapa. 25 aja. Saya dia biasa pertama 50 kan 40 gitu. Saya 20. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada service yang berdiri sendiri gitu ya. Service yang berdiri sendiri. Ini berdiri sendiri, masing-masing punya database. Jadi ada user service punya database. Aku boleh gelar kasur nggak biar Emma dulu di kasur aja. Nah, nanti ketika misalnya si user Ini kasurnya mau sama madep mana? Aku kok nggak enak perut ya? Kenapa? Nggak tahu. Ini yang kalau tanya ini pakai pendekatan arsitektur ini service oriented arsitektur, tapi pakai pendekatan event driven. Dia ngirim event atau dia ngirim pesan message broker. Di message broker itu dia akan dikonsum sama subscriber yang mana semuanya ini subscribernya dia akan ngirim ini ya, misalnya atau misalnya kalau nggak pakai pendekatan subscriber ini pakai pendekatan API gateway, dia akan object service, hubungannya si object service ini nanti dengan dia akan product service akan minta si user service, product service, payment service untuk melakukan sesuatu. Tapi intinya kalau kita lihat di sini pendekatannya kayak bukan arsitekturnya, arsitekturnya itu kayak gini. Database itu per service. Jadi kalau yang kayak gini tadi kan ini masih monolit, kalau yang ini sudah microservices atau setidaknya service oriented arsitektur. Nah ini perbedaannya, kalau ini tadi pada saat check out itu prosesnya seperti ini. Oke, seperti bertanya apa? Maaf saya kurang paham konsep single point atau failure kalau ada monolitik arsitektur dengan model yang bermasalah. Kalau ada masalah gimana ya, saya tidak bisa diakses, hanya harus cuma kayak dekat cuma sama Iya, satu bisa angkatan jawab, ya, ya. nggak bisa word basic mastiin semua anak dan bisa mengisi tugas sendiri gitu lah. Iya. Tapi juga nomor kan dikit. Iya. 100 berapa? Ya ini sebenarnya kalau ya oke. Ini pertanyaannya Dia Mas. nanya data Excel-nya berapa cuy? Aku nggak tahu. Soalnya Sampai aku ke aja. sini. Dia mungkin Ya, bedanya ini kalau gampang misalnya kalau ini anak PP kalau udah kita jelas pakai, targetnya, tapi justru nggak jelas. apa itu namanya? Tadi sampai mana ya bahasanya? Ya ini kalau kita pakai ini ya. Nah ini kalau kita pakai pendekatannya service oriented atau microservices. Jadi kalau klien ke API Gateway dia misalnya mau order, jadi kan kita mau order ya. Tadi yang ini kan juga ordernya sama. Jadi kita ke sini mau order, nah si API Gateway akan milih
ini yang kalau kita mau order itu yang jadi koreografernya itu siapa gitu ya. Yang jadi koreografernya itu adalah si order service ya. Si order service ini dia akan melakukan ini. Kalau kita misalnya dari order service ke product service, kalau kita lagi order mau ngecek produknya masih ada atau enggak, itu synchronous call. Synchronous call itu maksudnya saat itu juga harus ada jawaban gitu ya. Saat itu juga harus ada jawaban. Jadi dia minta ke product service untuk ngecek stoknya ya. Itu kan harus saat itu juga ya, nggak bisa kemudian nanti gitu ya. Makanya di sini dikatakan ada synchronous call. Kemudian product service akan setelah selesai dia akan minta, sebenarnya nggak kayak gini ya cara panggilnya harusnya. Kemudian dia akan minta, kalau sudah, kemudian dia akan minta ke payment service untuk melakukan proses atau memproses pembayarannya, check out dan sebagainya. Nah di sini dia akan setelah selesai si order service akan ini ya, si message brokernya ini akan melakukan asinkronus. Dia akan bikin event. Ini Pak, kalau di sini dia pakai orkestrasi, yang di sini dia pakai koreografi. Dia akan kirim event. Dia akan publish bukan kirim ya. Dia akan publish event. Dan nanti yang akan dikonsum secara asinkronus oleh si notification service sama ini ketutup ya, notification service sama email service kalau nggak salah ya, yang melakukan asinkronus. Jadi kan ini ada event, kemudian si notification sama email ini yang dia akan subscribe ke sini ya, dia akan subscribe. Ketika ada event baru dia akan consume. Jadi apa isinya, terus kemudian karena tadi ya tidak secara asinkronus. Kalau ini kan asinkronus, karena asinkronus hasilnya harus ada pada saat itu juga. Kalau ini enggak. Jadi makanya wajar kalau kita misalnya itu dapat notifikasi atau ini ekspektisi. Notifikasinya agak belakangan, agak lambatnya cukup lama gitu ya, karena komunikasinya untuk notifikasi itu kan bisa secara asinkronus. Tapi kalau kita mau jual sesuatu, ini nanti maksudnya hubungannya, saya seperti ini nanti hubungannya dengan arsitektur juga yang kita pilih. Walaupun ini nggak ada hubungannya dengan monolit ya, tapi nanti misalnya Anda pakai message broker, di sini kan dia akan publish event, kemudian si service yang berhubungan dengan event itu dia akan consume, tapi tidak pada saat itu juga, tidak harus saat itu juga gitu. Maksudnya bisa jadi ada delay sepersekian detik ya, atau sepersekian detik, kemudian dia akan consume si eventnya ini, dia harus ngapain selanjutnya ya pokoknya seperti itulah ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau kita sudah bahas tentang service oriented architecture. Nah itu kurang lebih, jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa ya walaupun monolit itu mungkin tidak terlihat seksi gitu ya, tidak terlihat menarik, tidak terlihat keren gitu ya, karena sudah ada beberapa arsitektur yang lebih modern, tapi sebenarnya ini masih sangat relevan dengan kita ya, terutama mungkin bagi yang baru mengembangkan Sumatera Aruna ya, berpikir kalau memang kita mau berpikir secara dan gradual gitu ya, gradual pengembangannya ya, kita bikin aja dulu secara monolitik gitu ya, tidak harus menggunakan pendekatan service terlebih dahulu ya, kira-kira demikian. Nah sekarang kita ke pertanyaannya Mas apa tadi ya, Masrul Radiko. Oke,
konsep single point of failure. Kalau dalam monolithic arsitektur ada satu modul yang bermasalah, kenapa modul yang lain yang tidak ada masalah juga tidak bisa diakses? Bukannya yang rusak cuma satu bagian saja. Nah, dalam arsitektur ya gini ya, pakai analogi apa ya? Jadi dalam arsitektur monolitik misalnya ya, seluruh modul itu kan tadi ya deploy dalam satu kesatuan ya, deploy dalam satu kesatuan. Jadi kalau misalnya contoh sederhana tadi kita pakai Java gitu ya, saya bikin aplikasi Java terus kemudian di dalamnya ada komponen, ada modul, itu kan tetap di deploy dalam satu server yang sama, di deploy dengan format .jar dan satu file. Misalnya ada satu modul yang bermasalah gitu ya. Sebenarnya kalau kita pakai pendekatan monolitik malah lebih jelas gitu ya. Kenapa kok bisa satu modul yang salah, yang lainnya kok juga ikut failure gitu ya. Ya karena tadi kita mendeploy itu sebagai satu kesatuan gitu ya. Kita mendeploy itu, kalau menurut saya ini mungkin bisa jadi jawabannya ini kalau dari pengalaman ya, dan pakai logika saja. Jadi kalau kita deploy itu sebagai satu kesatuan file, satu kesatuan aplikasi, maka akan lebih berpengaruh, kalau kerusakan pada satu modul akan berpengaruh pada keseluruhan aplikasi gitu ya. Menurut saya kok malah wajar gitu, akan jauh lebih, karena tadi modul itu sifat kohesi antar satu komponen dengan komponen lain di dalam monolit sangat tinggi ya. Jadi dependensinya itu sangat tinggi antara satu komponen dengan komponen yang lain, sehingga wajar kalau misalnya satu komponen yang rusak, komponen yang lain secara keseluruhan, secara satu kesatuan aplikasi itu kemudian akan jadi bermasalah. Beda kalau kita pakai pendekatan services, tapi karena masa nyarinya udah hari ketiga. Aplikasi besar itu sebenarnya adalah komposit itu gabungan dari service-service yang tadi yang berdiri sendiri, dideploy di tempat yang berbeda, sehingga kalau ada kerusakan pada satu modul gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi satu modul di dalam monolith itu bisa jadi satu service di microservices, itu kan di tempat yang berbeda gitu ya, di tempat yang berbeda, dan satu jenis service misalnya order, itu bisa direplikasi ke dalam banyak server gitu yang kita sebut sebagai kemudahan scaling tadi ya. Jadi kalau aplikasi besar misalnya e-commerce, katakanlah tadi beli, itu order service-nya tidak hanya dideploy di dalam satu server saja, bisa jadi direplikasi ke dalam beberapa server. Sehingga kalau misalnya ada order service yang node, kita sebutnya node ya, node-nya itu bermasalah, dia bisa menuju itu cuma 3.700 ya. Service nggak cuma, kira tuh 4.000-an gitu mbak. Setidaknya tuh 4.000 gitu. Tapi ya nggak terlalu tinggi dari kita, cuma kita 3.100 kayak cuma nambah atau di satu service kemudian tidak langsung menyebabkan keseluruhan proses bisnis itu berhenti gitu ya. Itu kalau yang sepahami ya. Jadi ya tadi ya, kalau malah akan lebih gampang gitu ya, malah akan lebih gampang kalau misalnya, bukan malah akan lebih gampang, maksudnya malah akan lebih make sense kalau kesalahan di satu modul di dalam monolithic architecture itu kemudian bisa berpengaruh pada
keseluruhan aplikasi ya, karena memang itu jadi satu kesatuan aplikasi ya. Kohesi tadi ya, kohesi TikTok Rinja nih gila, sehingga atau dependensi di dalam aplikasi ini, sehingga kemudian satu modul yang rusak itu bisa mempengaruhi modul yang lainnya ya. Ngerti nggak maksud saya? Kayak misalnya kayak ya kayak sepeda motor lah ya. Sepeda motor dari satu aplikasi misalnya, kalau fungsinya rusak gitu. Ini analogi saja, bisa jadi tepat, bisa jadi nggak tepat. Satu bagian atau satu komponen di dalamnya rusak karena satu kesatuan ya, karena satu kesatuan, jadi fungsinya rusak, semuanya nggak bisa jalan gitu ya. Entah ini bisa diterima. Bawil udah tahu belum yang kalau menurut saya orang kepleset di pantai itu? iya aku tahu yang ini ya, yang apa masih Feby siapa namanya, Aku sebel pada nontonin doang, coy. At least carilah ban atau apa gitu, kita kan bisa kan disebar gitu kan tali isinya yang diikatin ban. aku tahu berita tapi nggak tahu ceritanya. Jadi dia kayak foto-foto ala-ala album musik gitu lah Mbak Will, artis gitu. Jadi kayak dia Di papan itu ya di papan, terus view-nya laut biru gitu. Ternyata dia tuh kepleset. Nah pas dia kepleset tuh kebetulan tuh ada ombak itu nerjang. Beda kalau misalnya gini, terus dia jatuh. Untungnya dia tuh kayaknya bisa berenang, cuman kayak shock gitu nggak sih? Kayak kalau udah gitu kemungkinan dia kram di laut itu, kemungkinan dia shock juga. Udah gini-gini tuh pada nontonin tuh orang-orang. Kataku mah ya emang itu emang laut samudra lepas, cuman kan setidaknya kan ada itu kan di sana, apa sih namanya, mercusuar tempat itunya itu loh. Kan biasanya nyediain ban nggak sih, ban yang oranye itu kan ada talinya kan, bisa diginiin gitu loh. Nah karena dia dulu, karena dia bisa berenang, kalau kita udah ituin ban dia pasti bakal ngejar kan, atau enggak apa gitu. Kita nontonin coy, terus dia ini hilang hilang ketemu. Video yang dicariin tim sarnya aja tuh udah subuh ya, malam apa ini gitu. Kira-kira gimana menurutmu? Sebel ngeliat nih mereka gitu. Paham Pak. Udah ngawang udah kelihatan banget itu dia capek berenangnya, gede banget lagi itu airnya. Ini suara kita ngobrol kedengeran nggak ya? Soalnya aku nyetingnya jam masnya sesuai dengan mau di kelas atau mau online? praktek ya. Kalian lebih suka di kelas atau lebih suka online? Online Pak. tapi tuh kalau online tuh nggak merhatiin apa tuh ya, di kelas juga nggak merhatiin sih, cuman tuh at least tuh ada yang ada yang nyantol dikit tuh kalau di kelas. Kalau online tuh untuk pertemuan selanjutnya enggak enak perutnya ada ini, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas arsitektur berikutnya. Tapi Bapak nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai monolit arsitektur, ya saya kita sempat atau tidak mengerjakan satu hal. Sebenarnya ini belum pernah ya saya coba untuk mengerjakan satu. Iya, kalau sekarang sebenarnya masih, kalau sekarang sebenarnya sangat 2F ya. Kita misalnya mencoba untuk menerapkan satu arsitektur. Ini udah selesai dulu nih. Takut kelamaan merekam layar. Iya coy. Saya nanti kita coba secara sederhana. Miring ke kiri katanya. Hah? Kalau sakit perut katanya miring ke kiri. Ini udah miring ke kiri. Baik, kurang lebihnya dari saya mohon maaf.